Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Eki Aditya akan menjelaskan tentang aplikasi pemrograman desktop yang berjudul tentang inventory barang. Yang pertama dibuat adalah form login seperti biasa, yang dimana menggunakan JTexT file. Kemudian untuk password menggunakan khusus untuk password. Kemudian membuat button login untuk menghubungkan ke halaman menu. Itu contoh di sini. Kemudian masuk pada form akun, di mana di sini akan menampilkan informasi akun dan juga bisa untuk melakukan ubah password, di mana ini merupakan codingan untuk ubah password dengan memanggil password lama, kemudian memasukkan password barunya. Maka akan ada tulisan menghubungkan ke database, update tempat passwordnya. Maka akan ada jika berhasil, akan ada notif berhasil mengubah password. Kemudian eh, masuk pada halaman menu utama, yang dimana halaman menu utama terdapat beberapa pilihan untuk tabel ini, dimana untuk menampilkan. Jadi ketika kita sudah memasukkan barang atau menginputkan barang, maka si barang tersebut akan tampil di sini dengan ada ID, kode, nama, kategori, satuan, dan stoknya. Karena di sini inventory barang, maka ada barang masuk dan juga barang keluar. Dimana fungsi barang masuk ini untuk memanggil data yang baru, kemudian memasukkannya ke dalam si tabel ini, maka akan tampil. Kemudian ini untuk form transaksi masuk hampir sama dengan transaksi keluar, dimana pada bagian atas ini akan ada nama petugas yang secara otomatis akan terpanggil ketika siapa petugasnya yang akan login. Kemudian ada kode barang di sini. Jika aplikasinya di running, maka jika kita mengetikkan kode, maka si barang tersebut akan menampilkan secara otomatis. Dan ketika ingin memasukkan transaksi barang masuk, maka kita cukup memasukkan angkanya berapa, kemudian klik button simpan. Jika ingin menghapus, jika semua data, maka cukup klik menghapus. Kemudian data transaksi barang keluar, di mana hampir sama dengan barang masuk, ada nama petugas, kemudian mencari kode barangnya. Contohnya seperti kode barang A strip berapa, maka akan tampil di sini. Kemudian memasukkan jumlah yang akan dikeluarkan, maka secara otomatis data di form main ini akan berkurang otomatis, akan cara terupdate. Kemudian untuk form petugas ini dimana untuk menambahkan data petugasnya, seperti dengan memasukkan nama, username, password, kemudian ulangi password yang telah dibuat sebelumnya, kemudian memasukkan status, ada aktif dan juga nonaktifnya. Kemudian klik simpan, maka si data tersebut akan terpilih nantinya sebagai untuk loginnya. Kemudian untuk ke sambungan database, di sini terdapat 5 database. Yang pertama untuk barang, di mana di sini sudah ada masuk data, contohnya kode A005 C002 dengan ID kategorinya 1, kemudian stoknya 1. Pun strukturnya seperti berikut.
Kemudian memasukkan kategori, di mana pada kategori ini secara otomatis sudah ditambahkan, jadi kategorinya ada TV, DVD, dan sebagainya sampai laptop. Kemudian untuk petugas di sini saya telah membuat username-nya, kemudian di sini telah ada hash password atau untuk menyembunyikan passwordnya. Kemudian untuk barang keluar, di sini ada untuk barang keluar berfungsi untuk mengetahui apakah barang tersebut keluar pada tanggal berapanya. Seperti ini contoh ID 1 2016, kemudian bulan 12 tanggal 19. Kemudian yang paling terakhir ID-nya 19, kemudian 2023 bulan 5 tanggal 30. ID petugasnya ID 6. Kemudian untuk barang masuk juga hampir sama, tidak berbeda jauh. Maka jika aplikasinya aplikasi di running, maka kan seperti berikut. Di sini telah tampil inventory barang, saya akan masukkan username dan password. Di sini username-nya adalah user Eki, kemudian untuk passnya juga sama Eki. Maka ketika kita dicoba, jika sandinya salah, contohnya ngasal, maka akan ada notif ini username dan password yang Anda masukkan salah. Kemudian jika kita masukkan username dan password yang tadi untuk Eki dan Eki juga sama, maka data tersebut akan tampil pada halaman maka akan tampil pada halaman menunya. Yang dimana di sini terdapat beberapa pilihan untuk akun terdapat profile di mana yang untuk melakukan change password tadi. Ketika kita telah masuk maka otomatis jika buka satu lagi edit maka akan masuk edit. Jika kita akan password yang pertama contoh Eki, kemudian password keduanya 123 12345, kemudian yang kedua masukkan konfirmasi 12345, maka berhasil mengubah password. Maka kan otomatis terupdate juga di database. Kemudian pada menu master terdapat pegawai. Yang mana di sini terdapat dua user, yaitu username Eki dan juga Adit. Jika kita ingin mengubah seperti ingin menonaktifkan, maka tekan ubah, maka data tersebut akan terbaca. Kemudian contoh kita akan mau nonaktif, klik pada status nonaktif, pindahkan kemudian simpan perubahan. Maka kita harus masukkan password, simpan perubahan, maka berhasil mengubah data. Maka yang edit menjadi nonaktif. Dan untuk menghapus, tinggal klik hapus saja. Maka data otomatis dihapus, account juga otomatis terupdate di tempat petugas. Maka username-nya sudah terhapus, hanya tinggal Eki saja. Kemudian kita masuk pada transaksi. Di transaksi terdapat dua pilihan, barang masuk, kemudian barang keluar. Hampir sama juga dengan menu yang ini. Jika kita barang masuk, juga tampilnya akan sama. Di sini saya akan mencontohkan seperti contoh barang A 005.
Jika kita klik jumlah, maka akan terbaca Xiaomi TV sesuai dengan kode ini Xiaomi TV. Kemudian jika kita ingin menambahkan, contoh kita akan menambahkan jumlahnya 2, klik OK, kemudian ada ID 5 A005, nama barang Xiaomi TV dengan jumlah barang 2, kemudian klik simpan, maka akan berhasil menyimpan data transaksi. Maka stoknya akan terupdate menjadi 3 yang tadinya 1. Jika di database kita masuk pada transaksi barang masuk, nah kemudian ini masuk ID 25 2023 bulan 6 tanggal 19 dengan ID petugasnya 6. Maka data telah berhasil terbaca di database tempat barang masuk. Kemudian untuk barang keluar hampir sama, hanya pada barang keluar ini kita melakukan fungsi untuk mengurangi jumlah barang tersebut. Seperti di sini saya akan melakukan barang keluar pada ini untuk laptop dengan kode B001 yang jumlahnya 2. Maka coba ketikkan B strip 00001, maka otomatis akan terbaca menjadi Asus M0114Q, yang dimana jumlah stoknya sebelumnya 2. Kemudian kita akan melakukan barang tersebut akan keluar. Cukup contohnya masukkan jumlah 1, klik OK, maka akan keluar ID 20, kode B001, nama barang laptop ini, kemudian jumlahnya 1. Klik simpan, maka berhasil menyimpan data transaksinya sebagai bukti yang tadinya jumlahnya 2, maka akan otomatis berkurang menjadi 1. Kita lihat di database pada tabel barang keluar, maka akan terbaca ID 20 tanggal 2023 bulan 6 tanggal 19 dengan ID petugasnya 6 sesuai dengan di tempat petugas ini, maka ID-nya 6. Mungkin sekian presentasi dari saya untuk menjelaskan tentang aplikasi desktop saya. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih.